Setiap tahun kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul? Setiap tahun kita duduk bersama mengagungkan Nabi, memaulidkan Nabi. Kita undang para habaib, kita undang para kiai. Saya dengar sini ada Habib Toha juga datang di sini. Timbul pertanyaan, siapa sih yang menyuruh maulid Nabi? Siapa sih yang mengajarkan, menyuruh kita mengadakan peringat maulid Nabi Sayyidina Muhammad? Siapa yang menyuruh kita gembira tentang kelahiran Sayyidina Muhammad? Siapa yang menyuruh kita akan mencintai Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, membesarkan Sayyidina Muhammad? Yang menyuruh kita mencintai Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi dan bergembira tentang kelahiran Sayyidina Muhammad adalah bukan saya, bukan antum. Bukan Pak Bupati menyuruh datang tempat ini. Bukan ulama, hatta sekalipun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang menyuruh kita mengagungkan Nabi Muhammad? Yang menyuruh kita membesarkan Nabi Muhammad? Yang menyuruh kita memuliakan Nabi, membesarkan Nabi, membaca salawat Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita menjadi Nabi. Allah. Silakan buka Al-Quran surah Al-Yunus ayat 85. Dalam Al-Quran Allah terangkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah. Katakan ya Muhammad, aku enggak minta banyak-banyak kepada umat. Katakan apa? Bifadlillahi, dengan keutamaannya, wa birahmatihi, dengan rahmatnya. Apa yang dimaksud dengan bifadli dalam ayat ini? Ulama-ulama tafsir menafsirkan kata-kata bifadlillah ay bi makna al-Quran. Dalam tafsir As-Sawi Syarah, dalam kitab tafsir Jalalain, dalam kitab tafsir Jalalain, dalam kitab tafsir Al-Faruzi, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Mikbas Mikbas, itu diterangkan kalimat bifadlillah dengan keutamaannya, yaitu ay bi makna al-Quran. Siapa itu Al-Quran? Man hadzal Quran? Siapa ini Al-Quran? Kita bahas ilmu hari ini. Amin. Jangan sampai nanti pulang di sana saya enggak mau banyak ketawa, Pak. Nanti hilang ilmunya. Saya yakin ibu-ibu jamaah sini datang untuk bawa bukan bawa ketawa-ketawa. Kasihan umat ini banyak dibodoh-bodohin, sehingga mereka enggak paham siapa itu Nabi Muhammad. Jangan sampai nanti ibu, bu. Jangan sampai nanti ketika ibu pulang, suami nanya, "Dek, ya bang, dari mana ente?" "Dari masjid." Masjid apa ini, Pak? Babul Jannah. Acara apa? Acara peringatan Maulid Nabi. Yang ceramah siapa? Habib Umar dari Pontianak. Apa kata dia? Enggak tahu tentang apa ya kata dia. Masya Allah. Saya jauh-jauh datang sampai mabuk saya. Putar-putar saya jalan gang tak temu-temu. Mak-mak di sini ngobrol masing-masing, pulang tak tahu apa isi ceramah saya. Orang yang rugi adalah dia duduk di majlis ilmu, dia enggak dapat ilmu. Ayo, coba belajar, kita belajar ilmu. Barangkali di kampung ini enggak ada taklim kita, ya. Jarang ya. Enggak ada taklim kita, kitab tafsir, kitab tauhid, kitab fikih. Ayo, saya mohon kalau bisa Pak Wakil Bupati cari ustaz-ustaz yang betul-betul membenarkan ilmu agama yang benar, yang lurus, yang wahabi. Jangan. Ya, kalau wahabi susah nanti. Bifadlillah, dengan keutamaannya. Siapa yang masuk utamaan Al-Quran? Siapa yang masuk Al-Quran? Wa qala Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah ditanya. Wa qala Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, ma kana halqur Rasul? Ya Aisyah, apa yang ada dalam diri Nabi Muhammad? Kana halqur Rasul. Adapun yang ada dalam diri Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Artinya apa?
30 juz yang kita hafal. Saya punya pesantren Pak, pengasaran tahfiz Quran. Kemarin wisuda 20 juz Al-Quran bersama Gubernur Pak Termiji di kantor beliau. Dan anak-anak kita pun banyak. Saya banyak nih, di Sekawang ada, saya banyak. Isi dalam Al-Quran adalah pribadi Nabi Muhammad SAW. Ucapan Nabi, ucapan Al-Quran. Perkataan Nabi, perkataan Al-Quran. Semua apa yang dalam Al-Quran isinya adalah menjelaskan tentang akhlak, tingkah laku, perbuatan daripada isinya Al-Quran. Jadi kalau ibu ingin tahu dari bagi Rasulullah, kalau ibu ingin tahu siapa itu Nabi Muhammad, maka dalam Al-Quran lah semua telah terjemah, semua sudah tercantum daripada akhlakuhu, wa sifatuhu, wal akhlakuhu, wa lisanuhu. Semua akhlak itu ada pada pribadi Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Maka jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh ada pada diri dalam Nabi Muhammad, sungguh ada dalam diri Nabi Muhammad adalah contoh yang baik bagi mereka yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Jangan mengikuti aja yang lain ya ikhwan. Ini maulid adalah merupakan wasilah kita membuka pintu akhlak Nabi Muhammad. Amin. Ini maulid siapapun kita, apapun pangkatmu, bupati, wakil bupati, gubernur, DPR, gubernur, Pak Kades, Pak Camat, polisi, tentara, ustaz, ulama, habib, ayo kita sama-sama membuka pintu Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena antum umat Rasulullah. Sebagaimana beliau kata, enggak ada mau suku apa ente, itu betul. Maka kalau kita sudah masuk ke alam Nabi Muhammad, maka kita tanggalkan jabatan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita hanya satu niat. Siapa niat kita? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah membuat barokah itu kampung. Kampung itu barokah, kampung itu rahmat, kampung itu mulia karena kita mengagungkan Nabi Muhammad. Kita membesarkan Allah. Saya buka sejarah sedikit. Boleh sejarah? Boleh cerita? Dia suka orang cerita juga orang sini ke? Dulu di zaman Nabi ada namanya kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad itu adalah penduduknya orang-orang Badui, Bu. Orang Badui, orang Arab Badui. Orang Arab itu ada 3. Pertama ada namanya orang Arab Bani Hashim. Yang kedua ada orang Arab Bani Qabail. Yang ketiga adalah Bani Du'afa. Apa yang dimaksudkan Bani Hashim? Orang Arab Bani Hashim adalah orang yang memiliki hubungan nasabnya dengan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan Alawiyin, yang disebut dengan Habaib, Sarib, Asyayid, Syarifah, Hababah, Hubabah. Itu nasabnya bersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka hanya menuntut umat bagaimana mereka mencintai Nabi Muhammad. Terus yang kedua, orang Arab Qabail, yaitu orang Arab berkabilah-kabilah. Ada marga Al-Kathiri bin Ajiz bin Talib Al-Amri As-Sadiqi Al-Kathiri. Ini orang Arab juga, tapi nasabnya tidak bersambung kepada Nabi Muhammad, tapi bernasab bersambung kepada sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, dan terus sahabat yang lain. Terus yang ketiga Arab Du'afa, yaitu orang Arab Badui yang tinggal di pergunungan, orangnya hitam, pendek, gak ngerti itu orang perkotaan. Cinta sama Nabi, tapi golil adab dengan Rasulullah. Nah, ini kebiasaan orang Arab, Ibu, Bu. Itu di Mekah ada namanya kampung Bani Sa'ad. Adat istiadat mereka setiap tahun ibu-ibu mereka pergi ke Mekah. Ngapain? Mereka bersama-sama berbondong-bondong pergi ke Mekah untuk menyusui anak-anak jutawan yang ada di Mekah. Mereka pakai kendaraan unta, pakai kendaraan kuda. Halimah Sa'diyah hanya pakai binatang keledai. Oh, binatang keledai? Binatang keledai itu adalah binatangnya kecil, pendek, hitam, susah nak bergerak. Kira-kira ada tak sini? Ada?
Ada? Kalau ada orang sini kecil, hitam, pendek, jangan bergerak, maka bukan saya ya, bapak yang ngomong ya. Semua pergi. Satu kampung habis ibu-ibu. Kecuali hanya Halimatus Sa'diyah. Hanya pakai keledai, kapan sampainya? Itu kampung Bani Sa'ad dengan kota Mekah, ibaratkan kota Pontianak, Singkawang nih. Sampai nggak sampai pakai keledai 5 hari baru sampai. Sampai di Mekah, habis tuh bayi diambil oleh ibu-ibu di sana. Kecuali ada satu bayi yang tidak diambil, yaitu bayi yang kita maulidkan malam ini, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Halimah bertanya kepada ibu-ibu itu, wahai ibu, bu, kenapa ibu-ibu tak ngambil bayi yang satu ini? Apa kata mereka? Wahai Halimah, bagaimana mungkin saya akan mengambil ini bayi? Kenapa? Kami ini perlu makan, kami ini perlu duit. Gak mungkin jauh-jauh kami di kampung Bani Sa'ad gak bawa duit. Ini bayi yang satu ini bayi anak yatim, gak ada duitnya. Waduh, kacau, kata Halimah. Saya jauh-jauh tak mungkin tak bawa bayi. Akhirnya Halimah bertanya, aina umuhu, di mana ibunya ini? Keluarlah ibunda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ibu itu mengatakan, Halimah, ini saya ibunya. Berapa bulan? 3 bulan, ambil di bayi. Ini uang. Halimah langsung mengambil itu bayi. Kata orang Pontianak, di bedong itu bayi. Betul bu ya? Ya. Budak kecil kalau borok beranak, bawa besar, di bedong ya. Itu Nabi Muhammad di bedong. Rasulullah itu di bedong, diambil itu Halimah. Sebelum dibawa itu kampung ini bayi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kampung Bani Sa'ad, maka Halimah membuka itu wajahnya Sayyidina Muhammad. Demi Allah, Halimah langsung takjub dan mengatakan, wallahi wajhu yashul kaman hadzal nabil karim. Demi Allah, seumur hidupku mataku belum pernah memandang seindah wajah bayi yang satu ini, wajahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setampan ini. Wahai Halimah, wahai Aminah, kata Halimah itu saja, kalau bayi seperti ini, maka tidak perlu kau bayar. Kenapa? Cukup aku memandang bayi ini, maka sudah cukup bagiku, kata Halimah itu saja. Maka dalam kitab Maulid Al-Bazanji itu diterangkan oleh Sayyidina Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Ibrahim bin Rasul. Ya, ya, bacakan dulu. Orang sini baca nak kita maulid ni, kita maulid apa? Apa nanti? Kampung sini pakai kitab maulidnya maulid apa? Bazanji. Ada nak ni? Orang kampung sini baca kitab apa? Tak baca maulid nak? Astagfirullah. Ayo yang kompak, orang kampung sini kalau ada khitanan, orang nak kahwin, nak selamatan pindah rumah, baca kitab apa? Maulidnya apa? Bazanji. Bazanji. Lama pun dah. Maulid itu banyak pak. Maulid Adibai, Maulid Al-Azab, Maulid Burda, Maulid Syafur Anam, Maulid Bazanji, Maulid Simtud Durur, Adi Ulami. Banyak maulid. Maulid Simtud Durur. Banyak. Bazanji. Di dalam kitab itu diterangkan oleh beliau, man ra'a wajhaka yas'ad, siapa memandang wajah yang satu ini, wajahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayas'ad, maka dia akan beruntung dan dia akan bahagia. Amin. Siapa yang enggak pernah memandang wajah Nabi, dia akan celaka. Siapa yang enggak senang dengan Nabi Muhammad, dia akan binasa. Halimah langsung dibawa itu bayi Sayyidina Muhammad, ibu. Apa yang dilakukan kebiasaan orang Arab, kalau anaknya lahir langsung dia tawaf itu bayi. Maka jangan heran kalau orang Bugis itu banyak orang Bugis, banyak. Ada orang Bugis enggak? Ya. Kalau orang Bugis itu saya enggak tahu dapat fatwa ilmu dari mana. Itu anak pasti diputarin, ya. Ada enggak bayi itu diputarin baca selawat 7 kali? Enggak pernah. Saya pernah lihat tuh ada orang atau orang Banjar atau apa itu
Itu bayi itu diputar. Di atas itu ada wangi-wangian apa gitu. Diputar 7 kali. Saya teringat sejarah Sayyidina Muhammad ditawaf. Bayi Rasulullah ditawaf ya ikhwan. 7 kali ditawaf. Setelah ditawaf, itu bayi Nabi Muhammad mau diciumkan ke Hajar Aswad. Sebelum wajah Nabi Muhammad dicium ke Hajar Aswad, maka Hajar Aswad lah yang terlebih dahulu mencium wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Halimah cepat-cepat itu bawa nabinya ke kampungnya ya ikhwan. Apa kata Halimah? Ketika dibawa itu bayi Nabi Muhammad dengan keledainya, maka dengan keberkahan Rasulullah, dengan mukjizat Rasulullah, maka tersusun ibu-ibu yang pakai onta, yang pakai kuda, yang pakai purtun, yang pakai sirfi, pakai pajero, pakai alhaf, itu tersusul dikejar oleh Halimatus Sa'diyah yang hanya pakai keledai. Sehingga ibu-ibu itu mengatakan, ya Halimah, fadaddat mazima wala tasuha. Maka hidup syauqi haji jazib, fahim taraban kama Muhammad wa illa fa innaka tarikihu bil kadhib. Allah salli ala Muhammad. Allah salli ala Muhammad. Wahai Halimah, jangan kau cepat-cepat bawa bayi itu, nanti bayi itu akan jatuh dan tersungkur. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kata Halimah? Demi Allah, bukan aku yang laju kencang membawa bayi ini, tapi keledai inilah yang sudah enggak sabar lagi membawa bayi Sayyidina Muhammad. Kenapa? Fa innaka syauqi haji jazib. Karena kecintaan, kerinduan binatang onta tersebut, hati dia sudah enggak mampu lagi membawa Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau binatang rindu dengan baginda Rasulullah, tidak mampu nahan hati dengan Rasulullah, kenapa kita enggak mau rindu dengan Sayyidina Muhammad? Siapa antum ini? Binatang yang tidak berakal, yang tidak berikan oleh Allah akal pikiran, yang enggak bisa membaca Al-Quran, tapi mereka rindu dengan Sayyidina Muhammad. Walau anna hamilna kula hinin li ahmada maulidkan nawajibi, walau anna sa'ina li yaumin la fawqa ala nawajibi. Demi Allah, kata Syekh Abdurrahman Muhammad Adibai, kalau seandainya kalian ini umat Rasulullah tahu tentang kemuliaan Nabi, pasti kalian akan datang ini maulid, tidak akan dengan rombongan yang kecil, enggak akan mau datang dengan rombongan yang sedikit, tapi kalian akan banyak berbondong-bondong untuk mendatangi, untuk menyambut kelahiran kalian punya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ucapkan ketika maulid ini? Apa yang kita ucapkan pada maulid ini ya ikhwan? Mohon maaf. Yang membuat kita beda bukan agama ini, bukan agama. Demi Allah. Yang membuat beda adalah kecintaanmu dengan Sayyidina Muhammad. Saya bertemu dengan orang mu'alaf, datang setiap hari pesantren saya, tolong Habib Islamkan saya. Saya tanya dia, apa yang menyebabkan kau masuk Islam? Namanya Peter, orang Cina. Nama Cinanya Cek Pek Tek Hai. Ya, saya suka pak orang-orang begitu. Saya kasih nama, namanya Muhammad Peter Cek Pek Hai. Saya bilang kan, saya mau menghilangkan nama Cina. Enggak usah, tak boleh dihilangkan. Loh, kenapa? Kalau ente ingin menolong Islam, ente ingin membantu agama Islam, gampang, enggak repot. Pakai nama Cina, tapi akidahmu la ilaha Muhammad Rasulullah. Nanti saya bahas nanti Islam tak perlu pakai pedang, betul? Ngapain pakai pedang? Hah? Nanti akan bahas. Allah salli ala Muhammad. Saya tanya dia, apa kata dia?
Habib saya masuk Islam bukan karena saya diislamkan orang Islam. Mau kemana itu? Oh, antar orang tua ya. Itu tak sesuai sama saya. Saya lurus ya Pak. Saya enggak mau politik Pak ya. Apa ya? Apa ya? Setuju tak? Setuju. Ya, saya enggak mau nyinggung siapa-siapa. Kita lurus saja. Sayyidina Muhammad. Sayyidina. Saya enggak mau siapa. Rasulullah. Kita kejar Rasulullah. Ia katakan, wahai Habib, saya masuk Islam bukan orang Islam masukkan saya. Saya masuk Islam karena saya menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Injil. Ajib. Ternyata dia masuk Islam bukan dalam Al-Quran. Dia masuk Islam bukan Al-Quran yang mengajarkan dia ibu. Kenapa? Dia enggak bisa baca Quran gimana? Saya masuk Islam Habib sampai sekarang saya pertegangkan hidup saya, mati saya untuk Islam. Sekalipun keluarga saya enggak suka dengan saya. Kenapa? Karena saya menemukan kebenaran Islam itu bukan dalam Al-Quran. Saya menemukan itu dalam kitab Injil. Ajib. Saya tanya, apa isinya? Dia katakan dalam perjanjian lama kitab Injil surah Ilyasa ayat 53. Apa kata dia? Saya dikirimkan WA-nya. Kirim saya baca kitab Injil Pak. Saya baca, saya cocokkan dengan Islam. Luar biasa. Apa kata dia? Akan datang seorang pemimpin di akhir zaman, ya, yang mentauhidkan Tuhannya. Tuh. Dengan akhlak yang senyum. Cukup tertawa hanya cukup dengan tersenyum. Ketika dia berkendaraan, maka dia menggunakan kendaraan leher yang panjang. Itu dalam kitab itu. Ada kata-kata binatang leher yang panjang. Saya teliti. Ternyata leher yang panjang adalah binatang onta. Onta ada negeri barat atau negara Arab. Arab, enggak ada di Amerika, enggak ada di Israel, yang ada negeri Arab Mekah. Bukti yang dimaksudkan manusia yang tersenyum leher panjang dalam kitab Injil itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Injil saya temu. Saya masuk Islam, saya kaji Islam, saya menemukan dalam Al-Quran ternyata akhlak Nabi, sifat Nabi ternyata ada dalam Al-Quran. Sehingga saya mengucapkan kalimat syahadat yang ditunggu oleh seluruh Nabi dan Rasul adalah Nabi yang kita maulidkan malam ini. Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kalau agama lain sudah tahu bahwa Nabi Muhammad akan lahir, sebagaimana agama-agama yang lain, mereka begitu memuliakan Nabi mereka, Tuhan mereka. Kenapa Nabi yang benar, Nabi yang mulia, sebagaimana Halimatus Sa'diyah mengambil borka Rasulullah, cepat-cepat itu bawa itu bayi Nabi Muhammad pakai keledai, tersusul. Ibu-ibu yang pakai onta, yang pakai kurtun itu tersusul. Halimah hanya pakai keledai. Apa kata Halimah ibu? Demi Allah, semenjak ada bayi Nabi Muhammad di kampung kami ini kampung gersang, kampung yang jauh dari pendidikan, jauh. Kampung kami ini tidak pernah turunkan hujan, kampung kami ini panas, kampung kami ini banyak dosa, kampung kami ini banyak maksiat, kampung kami ini enggak ada maju-majunya. Tapi semenjak ada bayi Nabi Muhammad, semenjak ada bayi Rasulullah di kampung kami, di kampung Bani Sa'ad, maka kampung kami diturunkan hujan oleh Allah. Berkah Nabi Muhammad ada di kampung. Amin. Jadi kita mengadakan maulid ini, mudah-mudahan kampung ini barokah. Amin. Begitu Pak, bukan dibida'akan kampung ini. Jangan dibida'akan maulid. Ini kok ada orang bida'akan maulid, bingung saya. Apa kata Halimah?
Semenjak ada bayi Nabi Muhammad di kampung kami, ibu, semua anak perempuan melahirkan anak laki-laki. Amin. Ya. Dulu kampung kami ketika bulan purnama setahun sekali, maka kami cepat-cepat matikan pelita. Tahu pelita tak ya? Tahu? Lampu songkeng tahu? Cepat-cepat kampung kami mematikan lampu itu. Supaya kenapa? Supaya awet minyak. Kenapa pula minyak mahal sekarang? Betul Pak ya? Mahal minyak pula. Apa kata Halimah? Kami cepat-cepat matikan lampu. Kenapa? Karena bulan purnama telah menerangkan rumah kami. Tapi semenjak ada bayi Nabi Muhammad di kampung kami, kata Halimah, maka kami enggak perlu lagi lampu. Kami enggak perlu lagi bulan purnama. Kenapa? Cukup bayi Nabi Muhammad sudah telah menerangi rumah-rumah kami di kampung kami. Maka ada sebuah syair mengatakan seperti ini. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji ومريد أنت ععده قد أتى الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك رفيق الشهاد والتاج يا كراس يا رسول الله سلام عليك رفيق setiap rumah yang kau singgah, maka rumah itu bercahaya. Rumah yang gelap akan terang benderang ketika rumah itu dimasukkan Nabi Muhammad SAW. Hati yang gelisah akan hilang ketika hati kita bersambung dengan Sayyidina Muhammad. Laisa muhtajan ila suruji. Enggak perlu lampu lagi rumah itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah cahaya, lebih cahaya, lebih terang dari lampu masjid yang ada di rumah. Habib Ali Sayyid Maulid Al-Habsyi mengatakan wa nur hairina jauh. Karena Nabi Muhammad adalah seorang nabi nurun ala nurin, tuhurun ala tuhurin, mulkun al mulk. Rasulullah itu adalah cahaya di atas cahaya, suci di atas kesucian. Muhammadun bashadu lakal bashari. Dia manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Maka Nabi ketika dilahirkan itu tidaklah sama seperti ibu-ibu kita ya ikhwan. Al-Habib Ali Sayyid Maulid Al-Habsyi diterangkan dalam kitab mengatakan hamlan hafifan la tidaklahu sigala. Ketika ibu Rasulullah, ketika ibunda Rasulullah ibu mengandung itu Nabi Muhammad 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai 9 bulan, maka ibunda Rasulullah tidak pernah merasakan ngidam, tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan berat mengandung Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, namanya saja sudah membawa barokah. Itu Nabi. Jamaah harus tahu. Itu baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau itu bukan hanya membawa syariat untuk kita. Betul? Betul? Bukan hanya membawa syariat, membawa akhlak, membawa sunnah, membawa ibadah. Nama beliau saja sudah membawa barokah. Contoh, Nabi Adam alaihissalam wassalam, jidduna awal, datuk kita pertama. Betul? Adam alaihissalam wassalam, khuliqa Adam min turab biberkati ismu Muhammad. Itu Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah dengan berkah nur Nabi Muhammad. Itu Nabi Adam terbangun. Awalnya Adam menjadi patung. Silakan buka kitab An-Nur Muhammad. Ketika itu Adam diciptakan patung. Punya mata tapi tak bisa memandang. Punya mulut tapi tak bisa bicara. Punya telinga tapi tak bisa melihat. Punya tangan, punya kaki tapi tak bisa bergerak. Allah gerakkan Nabi Adam dengan dimasukkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya tubuh Nabi Adam. Dalam sebuah syair mengatakan, qala ya Jabir, inna Allah khalaqal qabla asya'a nura nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Abdullah ibnu Jabir, ya ikhwan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma khalaqal qabla asya'? Makhluk apa yang terlebih dahulu sebelum Allah menciptakanmu? Sebelum Allah menciptakan Adam, semua makhluk di atas bumi ini. Rasul mengatakan, Allah sebelum menciptakan langit, Allah sebelum menciptakan bumi, yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah nurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Rasulullah. Ini harus tahu nih. Termasuk Pak Pemerintah, Pak Pejabat, Pak Polisi, harus tahu saya. Ente Islam. Ya, mohon maaf. Saya punya keponakan polisi. Namanya Sarip Fadil, kenal? Itu sekarang di Kapolda. Saya bilang kan, jangan kau lahir Rasulullah. Di sini ini saya Bundung, ada teman saya Sarip Abu Bakar. Ah itu tentara itu, Kabimas. Nah, itu sepupu saya. Ayo dekati Rasulullah, cintai Nabi Muhammad. Jangan sampai kita dimuliakan, kita enggak kenal Rasulullah, kita punya Nabi. Sedih. Allah SWT Muhammad. Nabi Adam alaihissalam terbangun dari tidurnya dalam ciptaannya nur Nabi Muhammad. Ketika dia terbangun, dia memandang di atas aras ada kalimat La ilaha Muhammad. Ada nama Muhammad. Adam bertanya, Ya Rabb, Ya Rabb, ismu mahada. Nama siapa ini? Ini nama siapa ya Allah? Yang kau iringkan dengan namamu, ismu Muhammad. Pasti ini nama adalah nama yang kau cintai, yang kau agungkan ya Rabb. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ila Adam, Allah bercakap-cakap sama Adam, ya Adam, in hadza ismu Muhammad. Itu nama Muhammad adalah aku jadikan nama itu dari keturunanmu. Dengan sebab nama itu sehingga engkau diciptakan ya Adam. Allah SWT Muhammad. Dengan sebab nama Muhammad ini sehingga aku menciptakanmu dan aku menciptakan semua alam semesta ini. Allah mengatakan di kursinya, laulaka ya Muhammad natahafraq. Kalau bukan karenamu ya Rasulullah, aku tidak akan menciptakan 7 lapisan bumi termasuk kita hari ini. Kita dinumpang Pak dengan Rasulullah Pak. Bu, punya suami? Ibu-ibu punya suami? Sayang nggak dengan suaminya? Ayat 3 orang bilang sayang? Ibu-ibu punya suami? Kalau ada suami ibu baik dengan istrinya, suami ibu ahli ibadah, ketahuilah ibadah dia baik, soleh bukan dia soleh, tapi berkah nur Nabi Muhammad. Pak Bupati kita orang baik, Wakil Bupati kita orang soleh, orang baik, cinta sama rakyat, bukan dia yang baik, berkah Nabi Muhammad.
Nih anak muda bapak polisi nih. Sudah kawin belum? Sudah nikah ya? Jadi belum kawin ke? Jangan sopanmu dengan beradab dengan ulama, cinta cium sama ulama ya. Hormati ulama. Laulakal ulama, laulakal rabbi. Kalau bukan ulama, kita enggak kenal dengan Tuhanmu Allah. Kalau kita mati ni lepas ni baju ni, kain kapan kita bungkus. Hilang tuh baju hijau. Oh, hilang tuh coklatnya. Yang dibungkus kain kapan, itu tuh mayit naik ke atas. Nah, itu saya mau tuh. Saudara kita yang coklat, yang hijau ini betul-betul karena Allah, takut dengan Allah, mati ingat, selalu ingat mati. Nah, nanti dia rendah hati dengan ulama, sayang sama habaib, siap mati berkorban untuk ulama. Allah Ta'ala Muhammad. Saya maunya begitu. Kalau ibu punya anak soleh, cinta sama ibu, ketahuilah kesolehan anak ibu bukan dia, tapi berkah Nabi Muhammad. Itu yang dikatakan oleh ulama dalam sebuah syairnya. Apa kata ulama? Bika basyarallahu sama fazuyna wa tawadda'u miskan bika al-khabra'u wa zinatu ala zamanin misba'u wa masa'u bi Muhammadin al-wada'u. Apa kata mereka? Bika barokah Nabi Muhammad, dengan adahmu Nabi Muhammad, sebab lahirnya Nabi Muhammad ada di alam semesta ini. Basyarullah, Allah berkabar gembira ya ikhwan kepada siapa? Seluruh makhluk yang di langit dan penduduk yang ada di bumi. Allah kasih kabar, hei makhluk langit, hei malaikat, hei pohon-pohonan, hei hewan, hei tumbuhan, wa kullu dabatin li Quraisy nataqabat al-ibara mu'linatan bi kamalil bisyarah. Oh, Syekh Muhammad. Siapa yang memberikan kabar gembira tentang kemuliaan Nabi Muhammad? Bukan saya ya ikhwan, Allah. Hias dirimu wahai langit. Langit memperindah. Sebagaimana bapak-bapak nih, Masya Allah, depan indah tuh. Indah nak depan tuh? Iya begitu memang. Harus indah-indah. Maka saya sedih kalau maulid tuh, dah lah yang penting maulid. Saya tak suka tu. Betul tak kamu? Tolong Pak Pati beri semangat mereka. InsyaAllah berkah kampung ini. Amin. Berkah. Kita usah nyinggung orang-orang, enggak usah. Kita hal itu ya. Kita agungkan Nabi, kita satu rahim yang baik. InsyaAllah berkah. Maka sedih kalau ada orang kampung di kota ngadakan maulid, udahlah yang penting maulid. Saya tak suka itu. Maka orang-orang dulu di zaman datuk-datuk saya, barangkali datuk Pak Bupati kita ni, yakin ni orang beliau ini ngomong seperti ini, saya yakin datuk-datuk beliau orang baik. Amin. Ya, saya yakin saya. Tak sembarang kalau bupati itu menyatukan umat ikhlas kerana Allah lillah walillah, pasti datuk-datuk dia orang baik. Darah mengalir. Orang baik. Ya, tak sembarang Pak. Orang dulu kalau mengadakan maulid, Bu, seperti guru Zaini Matapura, sekumpul. Saya punya guru bernasab, guru beliau ke Al-Habib Anis Alwi Al-Hadz. Itu guru sekumpul di Banjar. Saya punya guru tuh satu tarekat. Itu kalau baca maulid, itu tengah-tengah kosong nih. Dikasih kain, dikasih tepung. Orang bertanya, Guru Zain, itu ngapain tuh ada kain? Ternyata beliau ingin melihat Rasulullah datang dengan telapak kaki. Masya Allah Muhammad. Orang dulu tuh beda dengan kita, Pak. Kita ini memandang kita ini, mohon maaf, belum datang maulid kita udah benci dengan maulid. Bagaimana kita mendapatkan nur Rasulullah? Sebagaimana ulama terdahulu, buah-buahan dia pasang, ikan-ikan, buah-buahan, apa namanya itu? Buah kelapa. Daun buah kelapa itu diikat di pinggir-pinggir jalan. Betul? Bendera-bendera dia pasang. Begitu memang. Karena ulama mengatakan ketika Idul Maulid, ketika Rasulullah lahir, maka Allah kasih kabar gembira kepada penduduk langit. Apa kata Allah? Ya ahli sama fazuyinat. Wahai langit, hiaslah dirimu. Apa kata langit? Fata'azzal arsyu taraban istibsyar. Wazdada al-kursiyu haibatan waqar. Wamtalatu as-samawati anwara.
aras bergetar menyambut kedatangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gembira langit, kita tak gembira, Pak. Kita enggak suka dengan maulid, apalagi yang ceramah. Siapa yang ceramah tu? Bosan aku. Ini jujur nih. Majlis taklim di sini, jemaah di sini kalau maulid enggak sumbangan tak? Mana ketua panitianya? Enggak, mana orang ni? Mana panitia mana? Laki apa kau? Mana orang mana? Belakang. Enggak ada. Itu kalau maulid minta sumbangan tak? Minta sumbangan kan? Ada di antara kita, jangan di sini, di kampung saya pun sama. Ada yang ngomong begini. Apa ente? Ini Pak Tua Masjid minta sumbangan. Ngapa pula? Untuk maulid. Maulid lagi. Tak boleh gitu kawan. Tak boleh. Kita harus senang. Fata'azzal arsyu, langit gembira, aras bergetar, kursi Allah bergetar, berwibawa. Wamta'atus samawati anwara, langit terang benderang, lebih terang sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadijatul malaikatu tahlil, malaikat bergemuruh, bertakbir, bertakmir, beristighfar. Kenapa? Berterima kasih ya Allah, kau lahirkan kami tunggu puluhan ribu tahun. Kapan Rasulullah lahir? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu, Bu, lahirlah Rasulullah. Nah, waulidal habib, waulidal habib, sallallahu alaihi wasallam, sajidan syakiran hamidan faka'annahu badru fi tamam. Allahumma salli. Ketika lahir baginda Sayyiduna Muhammad, langsung Rasulullah sujud. Wahina barada sallallahu alaihi wasallam rafi'an ila sama. Itu Nabi lahir, itu kepalanya langsung sujud, terangkat seperti orang yang sujud. Tidak ada sejarah nabi lahir seperti nabi kita yang kita maulidkan lama ini, lahir langsung sujud kepala menghadap Allah, melainkan nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi kau datang malam ini. Kalau cucu Rasulullah datang ramai-ramai ente. Dia membahas betul-betul datuknya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ulidal habib sallallahu alaihi wasallam makhunan maqtu'a surah makhunul ain maqtu'a suratul hidayah. Ketika lahir Rasulullah, langsung matanya langsung tercela, seolah-olah dicelakkan oleh ibundanya, tapi yang mencelakannya adalah Allah. Kalau Nabi Muhammad matanya dicela, tapi kalau anak kita bukan dicela tapi juling sebelah. Gantung Rasulullah. Silakan buka kitab Asy-Syama'il kalau Imam Tirmidzi, boleh Pak Wati baca kitab itu, Pak. Kalau Bapak sering baca kitab pakai gantung, Bapak. Ya, Nabi Muhammad gantung. Mungkin tu. Kenapa ente kok hitam legam? Jangan salahkan legamnya. Dia tak Rasulullah. Karena Rasulullah dia akan gantung. Rasulullah itu matanya belok hitam pekat, memandang di depan sama seperti memandang belakang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Alisnya seperti bulan purnama, seperti huruf nun, tebal. Dia punya dahi lebar. Hidungnya mancung seperti huruf alif. Ni, saya ni. Tipis kecil. Giginya cantik, rapi, bersih. Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumnya Nabi cukup tersenyum.
Nampak. Jenggot Rasulullah sama saya. Jenggot saya kalah nih, bapaknya. Rasulullah jenggot. Mohon Pak Bupati, Pak Menteri, siapa sih jangan bid'ahkan tuh jenggot. Bukan teroris nih, bukan. Sampaikan nanti dengan kepala-kepala itu. Oh, ini teroris nih jenggot. Bukan. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi polisi nggak boleh. Nggak boleh kan? Boleh? Oh gitu. Sunnah Nabi, kata Rasulullah, siapa yang banyak jenggot maka banyak malaikat yang bergantung, kata Rasulullah. Tapi jenggotnya dipiara, Pak. Dirapikan, dicantik. Oh. Rasulullah kalau berjalan itu seperti turun dari tangga. Kalau Nabi Muhammad berjalan, semua pohon sujud dengan Nabi. Berjalan Nabi enggak punya bayangan. Kenapa? Karena Allah tidak mau kekasihnya Sayyidina Muhammad ditijak bayangannya oleh orang-orang. Enggak mau Allah. Nah, kalau bayangan saja Allah enggak redha, apalagi tubuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza yatawadda'u kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi." Kalau Rasulullah berwudu, hampir saja sahabat berbondong-bondong sambil berbunuh-bunuhan mengambil berkah air wudu Rasulullah. Habis wudu Nabi, mereka saling menggosokkan pada mereka. Kenapa? Mengambil sisa air wudu Sayyidina Muhammad. Itu Nabi. Aisyah radhiyallahu anha bersama suaminya Rasulullah tertidur baginda Rasulullah. Ketika Rasulullah tertidur, meneteslah keringat di tubuh baginda Nabi. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aisyah mengambil keringatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diambil itu keringat, disapukan ke wajah, disapukan ke badannya. Apa kata Aisyah? Demi Allah, ternyata keringat Nabi Muhammad lebih wangi daripada minyak misik yang ada di bumi dan di bumi. Allahu a'lam Muhammad. Allahu a'lam Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah nguap bersidih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur matanya kejam, hati enggak tidur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dihinggap oleh binatang lalat. Kenapa? Saking wanginya tubuh Nabi Muhammad. Kalau kita bukan lalat penyengat. Betul. Saking busuknya kita. Jamaah 2 hari enggak sakit gigi. Jamaah 2 hari sakit gigi, meludah tus kena tikus, besok tikus mati. Kenapa enggak mampu bau busuk kita punya mulut? Rasulullah, sahabat pernah mengatakan, demi Allah aku datang ini majelis, aku datang ini tempat, aku mencium bau Nabi Muhammad di tempat ini. Apa kata sahabat? Sudah 7 hari Rasulullah meninggal tempat ini, bau Nabi Muhammad masih ada. Allah SWT. Baginda Rasulullah pernah hijrah dari Mekah. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika beliau ingin safar ke kota Madinah, dihalang orang kafir, dibenci oleh orang kafir. Salah satunya Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Jamaah ibu-ibu tahu Abu Lahab? Tahu? Temu di mana? Memang sok-sok tahu orang sini. Abu Lahab adalah seorang paman Nabi yang sangat membenci Nabi, yang sangat murka sama Nabi, saking benci dengan Rasulullah sehingga Allah maktub dalam Al-Quran surah Al-Haq. Betul? Tabbat yada Abi Lahab. Sampai Abu Lahab merancang siapa yang bisa membawa kepala Muhammad itu ataupun mati, aku akan hadiahkan 1000 dinar. Yang bisa membawa kepala Nabi Muhammad itu ataupun meninggal. Rasulullah hijrah, akhirnya singgah di kota, dibuat dulu. Ibu-ibu jamaah pernah pergi haji umrah? Pernah ya? Itu ada Gua Hira. Sejarahnya begini. Itu Nabi Muhammad ketika beliau istirahat di sana atas pertolongan Allah karena enggak mampu dikejar orang kafir. Akhirnya Rasulullah terlelap tidur dan capek di pangkuan yang mulia, sahabat yang mulia Sayyidina Abu Bakar sekaligus mertua beliau. Terlelap tidur Rasulullah. Ketika Rasulullah keadaan terlelap tertidur,
tiba-tiba ada seekor ular yang telah memetok kaki sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga ular itu memasuki racunnya dalam tubuhnya Sayyidina Abu Bakar. Bergetar itu sahabat, keluar keringat, pucat dan pasti biru di punya wajah, kakinya sudah mengeluarkan darah. Pertanyaannya, apakah Abu Bakar menangis? Apakah Abu Bakar meloncat? Apakah Abu Bakar langsung membangun Nabi Muhammad? Itulah akhlak sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Sekalipun nyawa jadi taruhannya, dia tidak akan membangunkan Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad SAW. Inilah adab. Maka adab itu penting. Bukan hanya ilmu saja, adab itu penting. Saya mohon ini kepala-kepala kita yang banyak hadirin, tolong jaga adab sama guru-guru kita, sama orang tua kita. Harus penting. Nah, adab itu hanya pada agama. Hanya ada pada agama, dan agama yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan tetesan keringat yang begitu banyak. Apa yang menyebabkan Rasulullah terbangun? Apakah dibangunkan? Ya Rasulullah, bangun ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Kenapa? Aku nak itu ular ni. Tidak. Ternyata itu Abu Bakar Rasulullah terbangun karena tetesan keringat Sayyidina Abu Bakar yang begitu penuh di wajahnya, sehingga menjatuhi wajah yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terbangunlah Rasulullah itu, dan Rasulullah memandang wajah sahabatnya, ya Abu Bakar, limadza wa anta tabki? Kenapa engkau menangis wahai sahabatku, kata Rasulullah. Wa qala Abu Bakar, ya Rasulullah, aku menangis, aku bergetar karena ada ular yang telah masuk memetok kakiku, batok kakiku, sehingga racunnya masuk ke tubuhku, ya Rasulullah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mencari ular. Ketemu ular itu. Dan Rasulullah berbicara, berdialog dengan ular. Rasulullah memiliki kelebihan bisa bicara dengan ular. Maka disebut dengan sahibul mukasyafah. Silakan buka kitab Dalil Khairat. Apa kata Nabi? Ya ular, kenapa kau petok kaki sahabat? Ular menjawab, ya Rasulullah, sebelum qabla ja'uka fi hadzal bahr, fi hadzal qura', sebelum kau datang di gua ini, aku ditemui, didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril mengatakan, ya ular, jikalau engkau ingin menemui, jikalau engkau ingin memandang wajah seperti wajah bulan purnama, wajah seperti matahari, yang jikalau kau memandang wajahnya, matamu, mukamu, tubuhmu akan diharam oleh Allah disentuh api neraka Allah, yaitu wajahnya Sayyidina Muhammad SAW. Nah, kau tunggulah di Gua Hira. Ya Rasulullah, 500 tahun aku menunggu di Gua Hira ini hanya untuk memandang wajahmu. Tapi ketika aku menunggu, ketika aku duduk di Gua Hira ini, tiba-tiba ada kaki sahabatmu yang telah menahan, menutup lubangku, sehingga pandangan aku terhalang oleh kakinya. Supaya aku bisa memandang wajahmu, aku petok kakinya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba